Saudara, kita telah melalui minggu-minggu sengsara yang mengingatkan kita akan penderitaan yang harus dilalui Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Hari ini kita sampai pada titik nadir dari perjalanan sengsara yang ditempuhnya, Via Dolorosa. Kematiannya di kayu salib sebagai akhir yang paling tragis bagi dia yang tidak bersalah apa-apa. Di antara sekian ribu salib yang telah dipancang bagi pengkhianat negara, budak dan penjahat-penjahat, salib Yesus mengandung pesan yang teramat penting bagi kita umatnya. Tanpa darahnya yang tercurah di bukit Golgota, tidak ada penebusan yang tuntas bagi dosa dan pelanggaran kita terhadap Allah yang Maha Kuasa. Lagi pula, melalui hukuman yang mengerikan itu, Ia menunjukkan kepada kita kasih-Nya, kepedulian-Nya, dan bela rasanya terhadap orang-orang yang mengalami berbagai penderitaan, termasuk mereka yang dipinggirkan dan disingkirkan oleh kebencian, fitnah, pengkhianatan, ketidakadilan, merasa tak berdaya tanpa perlindungan dan pembelaan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan menapaki Via Dolorosa yang telah dijalaninya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Bapaknya. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 202 ayat 1. Yesus Juru Selamatku, Tuhanku garisku, tumpuan pengharapanku yang perisai perlindunganku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini, perbaharuilah hatiku oleh Roh-Mu, dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus, anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat nyanyian dari PKJ nomor 84 ayat 1 sampai 2. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya.
sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak serta Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sungguh besar kasih dan kesabaran-Mu terhadap kami. Di dalam hati kami merenungkan penderitaan yang ditanggung anak-Mu bagi kami semasa hidupnya di bumi ini. Hari ini secara khusus kami menghayati kembali penderitaan mengerikan yang dialaminya hingga kematian yang tragis di kayu salib. Hati kami diliputi rasa haru akan kasih dan pengorbanannya demi seisi dunia. Kiranya Roh-Mu melembutkan hati kami untuk menyambut uluran tangan anugerah yang ditandai luka-luka ganti hukuman atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin menghargai dan meyakini karya keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam Kristus Yesus Anak-Mu. Amin. Nyanyian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Perayaan Jumat Agung hari ini yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 29. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 4 sampai 5. Setia, terima
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 2 sampai 3. Kita mendengarkan warta gereja dan doa syafaat. Salam buat kita semua. Warta jemaat untuk acara Jumat Agung ini. Yang pertama, petugas ibadah, pengkhotbah Amang Pendeta Sinaga STH, liturgos Ibu Penatua Boru Turnip, organis Martin Manulang, song leader Ibu H. Boru Damanik dan Ibu E. Boru Sagala, tim IT Martin Manulang dan Rosita Mariska. Yang kedua, kegiatan sepekan. Ibadah Jumat Agung dilaksanakan pukul 10 WIB di rumah masing-masing dan menggunakan tata ibadah gereja GKPI Bandar Lampung. Ibadah kita menggunakan model teknologi yang dilakukan satu arah saja dikarenakan situasi dan kondisi saat ini. Untuk acara Jumat Agung tahun ini, kita tidak melaksanakan perjamuan kudus. Selanjutnya, persembahan keluarga, bakti bulanan, ucapan syukur, dan amplop Paskah dapat diberitahukan melalui grup WA GKPI Bandar Lampung atau melalui penatua sektor masing-masing, baik melalui SMS maupun telepon. Selanjutnya, bagi warga jemaat yang belum bergabung dalam grup WA GKPI dapat menghubungi penatua masing-masing. Untuk laporan, persembahan keluarga, dan lain-lain, nanti selanjutnya ada pemberitaan dari bendara jemaat. Sekian warta jemaat untuk ibadah Jumat Agung ini. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Pada hari ini bisa kami Tuhan mengikuti ibadah Jumat Agung. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, semua jemaat-Mu Tuhan. Inilah Tuhan ibadah kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Ini adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan yang selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi kami. Biarlah Tuhan yang menjauhkan semua permasalahan-permasalahan dan pergumulan-pergumulan saat ini yang dihadapi oleh dunia, yaitu virus corona. Allah Bapa di sorga, biarlah melalui ibadah kami yang kami lakukan di rumah kami dengan keluarga kami, menjadi pujian yang hidup, menjadi semakin dekat kami di hadapan Tuhan. Allah Bapa di surga, berkatilah semua jemaat-Mu GKPI Bandar Lampung. Berkati juga anak-anak kami yang jauh dari kami. Berkati juga Tuhan pekerjaan kami. Semuanya Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Biarlah kami semakin berseru, memanggil dan memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat nyanyian dari NKB nomor 83 ayat 1 sampai 2 ditambah 4. Di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kau junjung penuh. Ingat tiba saat ajalku. Salib itu ku teguh dan mahkota gelap milikku.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk berdoa mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat-Mu yang sudah menghantar kami untuk memasuki Jumat Agung sebagai suatu momen bagi kami mengingat dan memaknai kematian-Mu di dalam salib. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah juga pada saat ini dengan firman Tuhan kami boleh disegarkan kembali akan arti dan makna kematian-Mu bagi kami yang menebus dosa-dosa kami, sehingga kami mempunyai hidup baru oleh karena kuasa kasih-Mu. Kami memohon tuntunan-Mu lewat firman Tuhan ini. Tuhan memberikan kami roh untuk memaknai setiap kehidupan kami yang Tuhan sudah selamatkan, sehingga kami sungguh-sungguh mempunyai sukacita di dalam Tuhan oleh karena penebusan yang Tuhan lakukan melalui salib. Hadirlah Tuhan di dalam damai sejahtera-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mendengarkan dari firman Tuhan yang mengingatkan kita akan kematian Tuhan di kayu salib untuk kita ambil arti dan maknanya di dalam kehidupan kita dari firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius 27 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-56. Kitab Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-45 hingga ayatnya yang ke-56. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada orang banyak.
Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita memasuki Jumat Agung, sebuah momen untuk mengingatkan kita akan hari kematian Yesus Kristus. Biasanya kita melaksanakannya di gereja ini, tetapi saat ini kita mengingat penderitaan dan kematiannya justru di tengah-tengah ibadah keluarga kita. Karena situasi dan kondisi yang belum kondusif terkait dengan wabah penyebaran virus COVID-19 yang masih terus meningkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui nats ini kita melihat bagian penderitaan yang sangat menyakitkan yang dialami oleh Yesus dan juga arti dan makna yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, Ia ditinggalkan Allahnya. Dari kayu salib Yesus berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebentar Bapak Ibu, ditinggalkan Allah. Apa makna? Apa maknanya kata ini? Ditinggalkan Allah. Saya pikir inilah sebuah perasaan yang sangat menyakitkan. Lihat saja, Yesus yang sudah ditinggal oleh para murid-muridnya, juga ditinggal orang yang sangat dekat dengannya. Tetapi kini Ia ditinggal oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, menurut sejarah, Martin Luther mencoba merenungkan apa arti ungkapan ini. Allah meninggalkan Allah. Setelah sepanjang 3 hari Luther merenungkannya, dia berteriak, "Allah meninggalkan Allah." Siapa yang dapat memahaminya? Bapak Ibu, namun demikian bagi kita, ditinggalkan oleh Allah adalah kondisi yang sangat menyakitkan. Kondisi ini dapat kita pahami. Bagi kita yang ditinggalkan Allah adalah suatu kondisi yang sangat tidak terkatakan. Penderitaan yang sungguh sangat luar biasa. Itulah yang kira-kira digambarkan oleh Yesus dengan derita yang dialaminya di kayu salib. Bapak Ibu, yang kedua, penderitaan Yesus juga
kita lihat ditandai dengan rasa haus. Dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum. Di ayat 48. Yang diminum Yesus itu adalah anggur asam yang dipahami semacam obat bius untuk mengurangi rasa sakit. Tetapi Yesus tidak meminumnya, sebab ia lebih suka meminum cawan penderitaan sampai pada akhirnya. Saya pikir penderitaan ini dialami oleh Yesus. Dia tidak mengambil jalan pintas seperti yang dilakukan oleh orang banyak tadi kepadanya dengan anggur asam yang dicelupkannya. Yesus mengambil derita itu sampai dengan akhir hidupnya demi penebusan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, yang ketiga, ketika Yesus mati, disebutkan bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, yang ditandai dengan gempa bumi dan bukit-bukit batu yang terbelah. Ini menunjukkan bukti yang ditandai dengan gempa bumi. Ini menunjukkan terbukanya jalan kehadirat Allah, sehingga kita diperkenankan untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Tiada lagi yang menghambat kita ketika kematian Yesus kita terima. Maka halangan, rintangan untuk bertemu dengan Allah sudah dibebaskan dari kehidupan kita. Kita boleh bertemu dengan Allah, kita boleh berhubungan dengan Allah di dalam kehidupan kita ini tanpa ada yang menghalangi kehidupan kita untuk bersekutu dengannya. Bapak Ibu, keempat, peristiwa kematian yang ditandai dengan gempa bumi di ayat yang ke-54 menjadikan para prajurit yang menjaga Yesus menyaksikan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Karena itu kematian Yesus adalah menunjukkan sesungguhnya ia Allah yang menjadi tebusan bagi orang yang berdosa. Saudara, apa arti kematian Yesus Kristus bagi kita orang yang percaya saat ini? Jika kita melihat apa yang menjadi tanda yang terjadi seperti yang kita sebutkan di atas. Saya mencoba melihatnya dan memaknai seperti yang sudah diambil di beberapa petikan kitab suci. Misalnya yang pertama, kematian Yesus membawa penebusan bagi kita. Seperti 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 19 menyebutkan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Yang kedua, kematian Yesus adalah jalan pendamaian manusia dengan Allah, di mana kita dibenarkan di hadapannya bukan karena oleh benar,
Sebagaimana dalam 2 Korintus 5 ayat 21 disebutkan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, kematian Yesus adalah bentuk kasih Allah yang begitu besar bagi orang berdosa, supaya memperoleh hidup yang kekal. Sebagaimana dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus mati karena dosa kita. Darahnya yang mahal yang tercurah di kayu salib itulah yang menebus kita. Kematiannya adalah jalan pendamaian dengan Allah, sehingga kita dibenarkan oleh karena kasih karunia-Nya. Biarlah kita senantiasa memuji dan memuliakan Allah karena kasih-Nya yang begitu besar. Marilah kita senantiasa menjaga kekudusan kita dalam hidup, sebab darah Kristus telah menguduskan kita. Kiranya melalui peringatan kematian Yesus hari ini, mengingatkan kita agar tidak berbuat dosa lagi. Tetapi biarlah hidup kita selalu hidup dengan firman-Nya demi kemuliaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Begitu hebatnya derita yang Kau alami ya Tuhan, mengalami siksaan, cercaan, hujatan, pukulan, sesahan, hingga pada akhirnya Tuhan harus mati bagi kami di kayu salib. Tuhan sudah memperlihatkan kasih yang begitu besar bagi kami, sehingga kami seharusnya mampu memaknai, mengambil arti daripada pengasihan-Mu kepada kami, yang memberikan kami kehidupan dengan menebus kami dari dosa-dosa kami. Bapa di surga, biarlah dengan momen mengingat penderitaan-Mu dan kematian-Mu pada saat ini, kami semakin kuat untuk mempertahankan kehidupan kami, kehidupan yang telah kuduskan, kehidupan yang Tuhan sudah tebus, kehidupan yang sudah dibaharui oleh Tuhan, sehingga kami tidak lagi kembali kepada dosa-dosa kami, kepada keinginan-keinginan daging kami, tetapi kami selalu bertahan dengan kuasa daripada Tuhan untuk menjaga hidup kami tetap kudus, layak di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas besar kasih-Mu yang sudah menghantar kami di dalam kehidupan yang baru ini. Tolonglah juga kami Tuhan di dalam kehidupan yang baru yang tidak terlepas juga dari kesulitan-kesulitan hidup, seperti yang kami alami juga pada masa ini oleh mewabahnya virus corona yang tentunya juga membuat kesulitan-kesulitan kepada kami dalam bentuk yang berbeda ketika Tuhan mengalami penderitaan. Biarlah dengan kuasa kebangkitan Tuhan dari kematian itu nantinya akan memberikan kami semangat baru, akan memberikan kami juga kekuatan yang baru untuk tetap tabah, tetap kuat, untuk selalu hidup
seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan menolong setiap warga Tuhan di jemaat GKPI yang lemah tubuh oleh karena sakit penyakit. Tuhan lawat mereka dari kuasa Tuhan untuk menyembuhkan mereka dengan tubuh mereka yang lemah itu. Bapa, kami mohon kiranya Engkau di dalam kuasa Roh-Mu memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka semua. Pun demikian juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk seluruh warga jemaat-Mu yang tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan-pekerjaan seperti sedia kala oleh karena mewabahnya virus COVID-19 yang menimpa seluruh dunia dan juga berdampak bagi kami di negara kami ini. Tolonglah juga seluruh jemaat Tuhan dengan aktivitas pekerjaan yang dilakukan dari rumah ataupun yang harus mereka terpaksa bekerja di lapangan. Tuhan berkati, Tuhan jagai mereka dengan kuasa tangan Tuhan yang melindungi mereka, sehingga mereka terbebas dari setiap mara yang mengintai mereka. Tuhan, kami berdoa, berkati pekerjaan setiap warga jemaat-Mu, baik yang dilakukan dari rumah maupun yang harus dikerjakan di lapangan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menyaksikan kuasa Tuhan, berkat Tuhan dari setiap hal yang kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kematian-Mu yang menunjukkan kasih Tuhan yang besar itu telah mengingatkan kami akan jaminan berkat Tuhan yang tidak pernah terlepas dari hidup kami. Kami bersyukur untuk kebesaran kasih-Mu yang memberikan nyawa hingga kepada kematian itu, sehingga kami harus memuji-muji-Mu dan mengagungkan-Mu melalui hidup yang Tuhan sudah baharui. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita respon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1, pada kaki salib-Mu.
Untuk menyiapkan hati kita memberikan persembahan kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami tidak dapat mengukur betapa tinggi, panjang, lebar dan dalamnya kasih-Mu terhadap kami orang-orang berdosa ini, sehingga Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal itu menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kami, agar oleh kematiannya kami beroleh selamat. Kamilah yang sebenarnya harus dibunuh pada kayu salib, karena kamilah yang hidup dalam pendurhakaan. Oleh sebab itu kami sujud mengucap syukur kepadamu, karena Engkau tidak membiarkan kami binasa, tetapi memberi kesempatan baru kepada kami untuk datang kepadamu. Kasihani dan teguhkanlah iman percaya kami kepadamu, supaya kami semakin mengenal ketentuan kehendak-Mu bagi kami masing-masing, supaya kami ikhlas dan rela dengan kerendahan hati berbakti padamu. Ajarlah kami, supaya kami dalam ibadah kami senantiasa menyatakan kasih-Mu yang berkelimpahan itu, supaya hati dan pikiran kami jangan dipengaruhi oleh iri dan dengki, dan rencana kami tidak dinodai oleh ketamakan dan keserakahan,
Jadikanlah semua tindak tanduk serta kata-kata yang keluar dari kami menjadi persembahan yang harum padamu, supaya perbuatan kami menjadi pujian bagi nama-Mu yang memberitakan kasih setia dan kemurahan-Mu, kesempurnaan pemeliharaanmu terhadap semua orang yang memanggil namamu. Bimbing dan terangilah jalan-jalan hidup kami, supaya kami jangan menyia-nyiakan anugerahmu dalam pengorbanan anakmu, tetapi supaya kami senantiasa memperoleh kekuatan padanya, supaya pada akhirnya kami layak di hadapanmu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami sampai pada kematian. Dengan tidak bersungut-sungut Engkau menerima segala hinaan dan siksaan. Engkau tidak marah dan mengutuk kami, malahan Engkau mengasihi dan memohon kemurahan kasih Allah bagi kami. Tidak layak kami berdiri di hadapan-Mu, pun tidak patut kami memohon kemurahan pengampunan-Mu, tetapi sudah mengulurkan tangan-Mu kepada kami untuk mendudukkan kami dalam pangkuan-Mu. Betapa besar dosa-dosa kami kepadamu, tidak dapat kami ukur, tetapi semuanya ibarat debu saja, hilang ditiup oleh kasih pengorbanan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud di hadapan-Mu untuk mempersembahkan diri kami. Kiranya Engkau berkenan memakai kami menjadi alat memasyurkan nama-Mu di seluruh dunia ini. Kuasai dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya perhatian kami jangan lagi berpaut kepada hal-hal duniawi, tetapi supaya dalam segala perbuatan kasih-Mu, di dalam hikmat-Mu itulah yang dinyatakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Yesusku